Hai Sobat SG Toktil yang berbahagia, semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Baiklah Sobat semua, video kali ini mengulas video kesaksian dari seorang yang menderita asam urat kronis juga menderita kolesterol tinggi dan disertai keluhan mata minus. Pada kenyataannya pasien ini akhirnya setelah menjalani terapi lintah beliau mendapatkan kesehatannya kembali. Asam urat kembali normal, kolesterol juga kembali normal. Perlu Sobat ketahui dengan tanpa diawali keniatan dari rumah untuk terapi keluhan matanya, penglihatan beliau kembali sembuh menjadi normal kembali. Untuk tahu pengakuan beliau, mari kita simak video kesaksiannya. Maaf ini Pak, dengan Bapak siapa? Saya Teguh Setiawan. Ini dari mana Pak? Saya jauh perbatasan Banjarnegara, tepatnya Desa Somagede, Kecamatan Sempol. Barat ya, perbatasan Banten. Utara dekat Bendungan. Waduk Sempol ke utara sedikit. Ya, 12 kilo dari Waduk. Itu perbatasan dengan Kabupaten Banjar. Jadi dalam perawatan atau pengobatan apa ini sekarang? Saya sih sebenarnya yang nggak bisa hilang dari tubuh itu kolesterol sama asam urat. Penyakit kolesterol tinggi, juga dikenal sebagai hiperkolesterolemia, adalah kondisi medis di mana terdapat kadar kolesterol yang tinggi dalam darah. Kolesterol adalah zat lilin yang penting untuk fungsi normal tubuh, tetapi kadar kolesterol yang tinggi dapat meningkatkan risiko terjadinya penyakit jantung dan masalah kesehatan lainnya. Kolesterol dapat dibagi menjadi dua jenis utama, kolesterol HDL, High Density Lipoprotein, yang sering disebut sebagai kolesterol baik, dan kolesterol LDL, Low Density Lipoprotein, yang sering disebut sebagai kolesterol jahat. Kolesterol HDL membantu mengangkut kolesterol dari jaringan tubuh kembali ke hati untuk dikeluarkan, sementara kolesterol LDL membawa kolesterol dari hati ke sel-sel tubuh. Jika kadar kolesterol LDL meningkat, itu dapat menyebabkan penumpukan plak di dinding arteri, yang disebut aterosklerosis. Aterosklerosis dapat menyebabkan penyempitan dan pengerasan arteri, yang menghambat aliran darah yang sehat ke organ-organ tubuh. Jika plak pecah, ini dapat menyebabkan pembentukan bekuan darah yang dapat menghentikan aliran darah sepenuhnya, menyebabkan serangan jantung atau stroke. Faktor-faktor risiko untuk hiperkolesterolemia meliputi faktor genetik, pola makan yang tidak sehat, kaya akan lemak jenuh dan trans lemak, gaya hidup yang kurang aktif, obesitas, merokok, dan diabetes. Namun, seseorang juga dapat memiliki hiperkolesterolemia karena faktor genetik yang tidak terkait dengan gaya hidup. Pengelolaan penyakit kolesterol tinggi melibatkan kombinasi perubahan gaya hidup sehat dan, dalam beberapa kasus, penggunaan obat-obatan. Perubahan gaya hidup sehat meliputi menerapkan pola makan yang sehat, rendah kolesterol dan rendah lemak jenuh, berolahraga secara teratur, mengelola berat badan, tidak merokok, dan menghindari alkohol secara berlebihan. Dalam beberapa kasus, dokter juga dapat meresepkan obat-obatan seperti statin, fibrat, atau obat-obatan penurun kolesterol lainnya untuk membantu mengendalikan kadar kolesterol. Penting untuk berkonsultasi dengan dokter untuk evaluasi kesehatan yang tepat, diagnosis, dan perencanaan pengobatan yang sesuai untuk mengelola hiperkolesterolemia. Kolesterol sama asam urat cuma ya kamu nggak mau menghindari makanan yang enak-enak. Ya ini hari ini kalau udah nggak enak kesini kuras darah kotor, udah enteng lagi 3 kali kesini udah enteng lagi. Paling setahun atau setengah tahun kesini lagi. Kalau sering makan enak ya semakin sering kesini daripada makan obat kimian sih. Lebih baik makan enak ya Pak ya? Iya, lebih baik makan enak selama masih ada vaksin sama lintahnya. Ini lucu nih, daripada makan obat lebih baik makan enak, ini lucu nih. Awalnya kesini tuh sudah berapa tahun? Dari 2008 waktu itu ngantar ibu mertua kena ya kayak kolesterol tinggi lah itu sama jantung koroner. Oh, ya. Awalnya mengantar ya? Mengantar waktu masih di depan balai desa sana, masih di sebelah rumah lama. Awalnya mengantar tapi terus punya keluhan sendiri ya? Iya, coba sekalian di situ kok enak udah. Dan yang paling kerasa banget itu waktu
mata kena minus. Ini kan juga perawatan untuk silindrisnya yang ini yang dua. Waktu minus sudah pakai kacamata, Sudah pakai ke kacamata. sini diketawain Pak sudah apa mas kacamata itu. Jadi apa bisa disembuhin Pak? Ya, coba aja ya. Coba sini terus cuma 2 kali itu terus lepas kacamata, minusnya hilang. Dicek udah normal. Ya itulah jadi. Penyakit mata minus, atau disebut juga dengan miopia, adalah gangguan penglihatan yang ditandai dengan kesulitan dalam melihat objek yang jauh. Pada kondisi mata minus, cahaya yang masuk ke mata fokus sebelum mencapai retina, sehingga gambar yang terbentuk menjadi kabur. Miopia terjadi karena adanya kelainan pada bentuk bola mata atau panjangnya sumbu bola mata. Biasanya, mata minus disebabkan oleh salah satu dari 2 faktor utama. 1. Bentuk bola mata yang terlalu panjang. Pada orang dengan miopia, bola mata cenderung lebih panjang dari biasanya. Akibatnya, cahaya yang masuk ke mata tidak fokus pada retina, tetapi di depannya, menyebabkan gambar yang kabur. 2. Kekuatan refraksi kornea atau lensa yang terlalu tinggi. Pada beberapa kasus miopia, bentuk normal bola mata tetapi kekuatan refraksi kornea atau lensa terlalu tinggi. Hal ini menyebabkan cahaya yang masuk ke mata terlalu dibiaskan dan fokus di depan retina. Gejala umum dari mata minus meliputi 1. Kesulitan melihat objek yang jauh dengan jelas, seperti papan tulis di sekolah atau tanda jalan di kejauhan. 2. Memiringkan kepala atau memicingkan mata untuk melihat dengan lebih baik. 3. Mata lelah atau sakit kepala setelah melihat objek jauh dalam waktu lama. 4. Membutuhkan penyesuaian jarak saat membaca atau melihat layar. Miopia dapat didiagnosis melalui pemeriksaan mata oleh dokter mata. Pengobatan mata minus biasanya melibatkan penggunaan kacamata atau lensa kontak dengan lensa negatif untuk membantu memfokuskan cahaya pada retina. Kacamata atau lensa kontak tersebut membantu memperbaiki kelainan refraksi dan memperjelas penglihatan. Selain itu, dalam beberapa kasus, prosedur bedah seperti operasi laser refraktif, LASIK, atau pemasangan lensa intraokular dapat menjadi pilihan untuk mengoreksi mata minus secara permanen. Penting untuk berkonsultasi dengan dokter mata untuk diagnosis yang tepat dan rekomendasi pengobatan yang sesuai. Kayak ajaib Pak. Kalau belum tahu sistemnya memang itu, tapi tak pikir gitu, oh hubungannya dengan peredaran darah yang masuk akal lah kan. Gitu. Jadi selain kolesterol juga pernah keluhan yang lain. Iya, keluhan mata minus itu yang terasa banget itu. Itu waktu kapan itu pas sampai lepas kacamata? 2015 aku pakai kacamata sekitar 4 bulan. Kalau nggak pakai kacamata pusing banget. Jadi kayak fokusnya dipaksakan itu pusing Iya, ya? jadi sebelah kanan dan kiri kan nggak sama fokusnya. Otomatis kan yang Capek. kiri ngejar capek, pusing. Ya, saya itu ya itu kesini mau ngilangin asam uratnya, ditawarin untuk coba nyelesai di darat sekalian gitu. Ternyata alhamdulillah sembuh. Terus ini berarti keluhan yang rutin itu ya, yang kolesterol ya? Penyakit asam urat kronis adalah kondisi medis yang ditandai oleh peningkatan kadar asam urat dalam tubuh secara berkelanjutan. Asam urat adalah produk sampingan metabolisme purin dalam tubuh. Biasanya, asam urat dilarutkan dalam darah dan diekskresikan melalui ginjal. Namun, pada orang dengan asam urat kronis, tubuh menghasilkan terlalu banyak asam urat atau tidak mampu mengeluarkannya dengan efisien. Kadar asam urat yang tinggi dapat menyebabkan pembentukan kristal asam urat di sendi, jaringan lunak, dan organ lainnya. Ini dapat menyebabkan serangan asam urat yang ditandai dengan gejala seperti nyeri, kemerahan, pembengkakan, dan kekakuan sendi. Serangan asam urat umumnya terjadi pada sendi kaki, terutama pada jari kaki, tetapi juga dapat mempengaruhi sendi lain seperti pergelangan tangan, lutut, siku, atau sendi lainnya. Jika asam urat kronis tidak diobati atau dikendalikan, kondisi ini dapat menyebabkan komplikasi serius seperti pembentukan tofus, akumulasi kristal asam urat di jaringan tubuh, kerusakan sendi yang permanen, dan batu ginjal. Pengelolaan asam urat kronis melibatkan perubahan gaya hidup, seperti mengatur pola makan dengan mengurangi konsumsi makanan tinggi purin, memperhatikan berat badan, berolahraga secara teratur, dan menghindari alkohol. Dalam beberapa kasus, dokter juga dapat meresepkan obat-obatan untuk mengurangi produksi asam urat atau meningkatkan ekskresinya.
Penting untuk berkonsultasi dengan dokter untuk diagnosis yang tepat dan perencanaan pengobatan yang sesuai. Kalau asam urat yang rutin, memang rutin. Sering mana itu Pak? Kolesterol sama asam urat? Nah itu yang memang makanan itu yang rata-rata juga makanan enak ya, kolesterol sama asam urat. Nggak bisa. Begitulah sahabat ulasan kesaksian sembuh dari seorang pasien yang menderita asam urat kronis, kolesterol tinggi dan juga menderita gangguan mata minus secara bersamaan. Mungkin keadaan tersebut adalah keadaan yang sulit untuk dihadapi, akan tetapi pada kenyataan di lapangan kondisi tersebut membaik dan akhirnya sembuh. Beliau juga menjelaskan bahwa kesembuhan tersebut ditempuh dengan menjalani terapi lintah beberapa kali. Hal ini dapat menjadikan informasi untuk kita semua bahwa tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini jikalau Tuhan menghendaki. Akan tetapi ikhtiar senantiasa harus dijalani untuk mendapatkan tujuan kita. Silahkan sobat semua berbagi pengalaman untuk sanak saudara, teman maupun orang yang tidak dikenal sama sekalipun untuk tujuan membantu, walaupun hanya sekedar informasi. Sekian ulasan video kesaksian sembuh, penderita asam urat, kolesterol tinggi dan mata minus. Mudah-mudahan bermanfaat, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Silahkan subscribe untuk yang belum subscribe, share dan komentar di bawah bila mempunyai pendapat maupun pengalaman pribadi sobat semua. Selamat beraktivitas.